Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari kiamat merupakan peristiwa dahsyat. Saat itu manusia berterbangan seperti anai-anai. Gunung-gunung yang semula kokoh berhamburan seperti bulu. Bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Bintang-bintang berjatuhan, unta-unta bunting ditinggalkan, binatang-binatang liar dikumpulkan, sedangkan lautan dipanaskan. Di hari itu merupakan puncak kehancuran alam raya. Lalu generasi mana yang akan mengalami peristiwa super dahsyat ini? Apakah generasi kita atau generasi setelah kita, atau puluhan bahkan ratusan hingga ribuan generasi ke depan? Lalu siapakah manusia terakhir yang hidup di dunia dan mengalami hari kiamat ini? Simak terus videonya hanya di channel Cahaya Quran. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe. Semoga menjadi kebaikan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang beriman, hari kiamat menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini umat Muslim. Allah menerangkan dalam Al-Quran bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sangat menakutkan dan menggoncangkan jiwa manusia. Seperti yang tertera dalam beberapa ayat Al-Quran. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Apabila matahari digulung dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dijadikan meluap. Al-Quran Surat At-Takwir ayat 1-6. Lebih mengerikan lagi kata Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang firman Allah, dan apabila lautan dipanaskan, dia mengatakan, lautan itu kelak akan dinyalakan sehingga berubah menjadi api. Sedangkan Ibnu Wahab menuturkan dari Atha bin Yasar, dia mengatakan bahwa keduanya akan dikumpulkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka sehingga terciptalah api Allah yang sangat besar. Bila kita cermati ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan peristiwa kiamat, kita akan melihat pemandangan yang sangat mengerikan dan tidak bisa dibayangkan. Bagaimana manusia selamat dari peristiwa ini, dan memang tidak ada yang bakal selamat dari kejadian kiamat. Tak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu waktu terjadinya, bahkan malaikat Jibril pimpinan para malaikat pun tidak tahu kapan terjadinya. Semua itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hari kiamat sewaktu-waktu bisa terjadi. Namun begitu, umat yang bagaimana yang akan mengalami peristiwa kiamat itu bisa diketahui dari informasi akurat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran juga mengisyaratkan akan umat manusia yang akan mengalami kiamat. Di antara perlindungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, Allah menjauhkan mereka hingga tidak menjumpai kedahsyatan hari kiamat. Sementara mereka yang menjumpai peristiwa kiamat besar hanya manusia kafir yang kehidupan dan karakternya yang paling jelek. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW menceritakan keadaan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Kemudian beliau bersabda, kemudian Allah mengirim angin seperti semerbak minyak wangi, sangat lembut rasanya seperti menyentuh sutra. Tidak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terselip iman sebesar biji, kecuali angin itu akan mematikannya. Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia paling jelek. Di tengah merekalah kiamat akan terjadi. Hadis
riwayat Muslim. Peristiwa hari kiamat hanya akan menimpa manusia yang buruk dan jelek akhlaknya. Manusia yang bisa melihat kiamat adalah seburuk-buruknya manusia yang hidupnya penuh kedoliman dan kemaksiatan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 15. Yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah mereka manusia yang mengalami kedatangan hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya. Al-Quran Surat Maryam ayat 75. Mereka itu orang-orang yang akan mengalami kiamat, yaitu orang-orang yang hidup serba berkecukupan dengan rezeki yang melimpah ruah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Sahabat yang beriman, mereka itu telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi manusia terburuk di sisi Allah. Mereka lebih rendah dari binatang sekalipun. Allah telah memberikan anugerah yang banyak kepada mereka hingga mereka hidup berkecukupan, tetapi kemapanan dalam kehidupan itu tidak membuat mereka bersyukur. Malah mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan banyak melakukan maksiat dan kekufuran. Dari sekian banyak golongan dari umat Nabi Muhammad SAW, ada suatu golongan yang disebut sebagai hamba paling buruk pada hari kiamat. Hamba yang paling buruk pada hari kiamat adalah pimpinan yang menyeleweng atau aniaya lagi rusak akalnya. Pimpinan yang melakukan penyelewengan tentu sedang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika ia masih memiliki iman, ia tak akan menyeleweng dengan berbagai hal yang dilarang oleh agama. Dalam hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam, maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya, sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, hingga setan muncul dan berkata, mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja? Mereka menjawab, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala. Maka mereka pun mengikuti saran tersebut, sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba kecukupan. Kemudian hari kiamat pun akan datang. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Karena adanya berbagai peristiwa yang mengerikan itu, Allah menyayangi siapa saja yang dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar biji sawi, untuk tidak menyaksikan peristiwa demi peristiwa tersebut dengan mata kepala mereka. Yang berhak menyaksikan hanyalah orang-orang yang tidak memiliki keimanan sedikit pun dalam hatinya. Hadirnya angin lembut yang mencabut nyawa orang beriman menjadi tanda sangat dekatnya hari kiamat. Peristiwa ini terjadi setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam dan binasanya Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menjelaskan, Dajjal keluar, kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam seakan-akan ia adalah Urwah bin Mas'ud. Lalu beliau mencarinya kemudian membinasakannya. Selanjutnya manusia berdiam selama 7 tahun di mana tidak ada permusuhan di antara dua orang. Lalu Allah mengutus angin dingin dari arah Syam. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang memiliki kebaikan atau keimanan sebesar biji sawi di dalam hatinya, melainkan Allah mencabutnya.
Walaupun seseorang di antara kalian masuk ke tengah-tengah gunung, niscaya angin tersebut akan memasukinya hingga ia mencabutnya atau mewafatkannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, pada hari akhir bumi bersih dari segala jenis kehidupan. Begitu juga dengan Mekah dan Madinah akan dibersihkan dari orang-orang fasik, munafik dan kafir, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada suatu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah berguncang 3 kali, lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika semua manusia mati karena dahsyatnya hari kiamat, ada kisah yang menyebutkan kalau masih tersisa 1 orang terakhir sebelum tiupan sangkakala terakhir. Namun ulama berbeda pendapat tentang kisah ini. Ada yang memasukkan ini hari kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal dunia itu adalah orang asli dari suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang terakhir meninggal adalah dari kalangan manusia. Semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri, tapi dia tidak tahu sedang mengembala kambing. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah. Dia temukan semuanya tidak ada kehidupan, tidak ada orang, tidak ada binatang, tidak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itulah dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir yang meninggal sebelum ditiup sangkakala yang terakhir. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.